Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk materi kali ini yaitu ideologi dan gerakan agraria di Indonesia. Bahwa dalam materi ini nanti kita akan membahas gerakan agraria di Indonesia. Yang pertama yang kita bahas adalah Undang-Undang UU-PA 1960 ya, ini nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Kemudian di tahun 2001 ini ada TAP MPR nomor 9 tahun 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya terjadi ada reforma agraria di tahun 2008 dengan PP nomor 86 tahun 2008 tentang reforma agraria. Sehingga dalam kajian kita kali ini memang ada 3 sub pembahasan ini yang dibahas pada materi ideologi dan gerakan agraria di Indonesia. Adik-adik yang berbahagia, terlebih dahulu kita bahas masalah konstitusionalisme agraria. Secara dasar hukum konstitusi, UU-PA itu sebenarnya mengacu pada pasal 33 UUD 45 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan keluarnya UU-PA tahun 1960. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tadi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menjelaskan pertanahan. Pertanahan itu terdiri dari permukaan tanah dan atas serta bawah tanah seperlunya. Sehingga kalau ada warga yang bikin rumah semisal ya, ini di permukaan tanah serta di bawah tanahnya seperlunya saja. Sehingga tidak boleh serta-merta mereka ngambil apapun ada itu haknya dia. Tetapi di dalam undang-undang sendiri kan diatur kalau mau mengambil air, air ini terdiri dari air, laut, sumber air, pertambangan ini isinya perut bumi, ada ruang angkasa, ada kekayaan alam. Nah, sehingga kalau kita contohnya mau mendirikan perusahaan atau pabrik itu tidak boleh serta-merta kita ngambil air. Di situ harus ada izin ya, SIPA, izin untuk menggunakan air. Itu juga diatur di situ. Pertambangan perut bumi itu juga ada aturannya di dalam aturan Menteri BUMN itu nggak boleh serta-merta kita menjara atau ngambil seperlunya. Tapi yang dibahas di sini adalah kepemilikannya. Sehingga di dalam kita mau mendirikan rumah juga ada izin mendirikan bangunan. Harus ada IMB-nya. Tidak boleh serta-merta kita langsung mendirikan rumah dengan dasar ini sudah ada sertifikat yang kita punya. Selanjutnya perbaruan hukum. Nah, ini kajian dalam perbaruan hukum dalam rangka pembaharuan agraria. Kenapa hukum munculnya Undang-Undang UPA 1960? Ini akibat hukum agraria kolonial yang menimbulkan dualisme hukum dan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara harus dirubah dengan hukum agraria nasional. Yang kedua, hukum agraria nasional yang berdasar hukum adat sederhana memberi kapasitas atau kepastian hukum dan tidak mengabaikan hukum agama.
Yang ketiga, hukum agraria nasional harus sesuai kepentingan nasional dan permintaan zaman. Hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 45. Jadi perlu diketahui adik-adik sekalian, sebelum masa-masa kemerdekaan dan tanah ini masih dikuasai kolonial, ini digunakan untuk menghegemoni semuanya. Sehingga dianggap seluruh pertanahan atau tanah milik mereka ini dijarah semuanya, dieksploitasi semuanya, diakuisisi secara sepihak oleh kolonialisme, yaitu zaman Hindia Belanda, dilanjutkan Belanda, dan awal dulu memang ada VOC ya yang datang ke sini sehingga semuanya dikuasai. Oleh karena itu setelah ada proklamasi kemerdekaan 1945 baru diatur oleh Presiden Soekarno tentang agraria itu tahun 1960. Ini untuk yang perbaruan hukum agraria. Agraria ini ada beberapa alasannya. Jadi rakyat itu sebagai pemilik menghapus asas domain tanah milik raja atau milik negara. Ini sudah nggak berlaku lagi. Ketika dilaksanakan Undang-Undang UPA itu, mereka sudah bisa mengklaim lagi. Diklaim-klaim semuanya milik kerajaan atau diklaim semua milik sepihak. Ini tidak boleh. Ini sudah diatur, rakyat harus sebagai pemilik. Tetapi tidak serta-merta rakyat dengan anarkis untuk memiliki tanah itu. Diartikan di sini tanah adalah anugerah Tuhan menjadi milik bersama. Oleh karenanya tidak boleh dipergunakan menjadi alat mengeksploitasi manusia atas manusia yang lain. Tidak boleh dirusak dan memiliki fungsi sosial. Nah, fungsi sosial di sini artinya adalah tanah itu dipakai untuk alat pemersatu secara sosial. Karena fungsi tanah ini ada dua. Ada dipakai sebagai kapital juga. Kapital ini sebagai harta benda. Selain fungsi sosial ini ya. Jadi tanah itu digunakan aset kapital, yang satu aset sosial. Aset sosial ini tujuannya untuk pemersatu, kalau aset kapital ini tujuannya dipakai modal mereka. Selanjutnya, wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat yang bersifat abadi. Oleh karenanya, hanya WNI yang bisa memperoleh hak milik atau badan hukum kecuali diatur oleh undang-undang, dan WNA tidak boleh memiliki hak milik. Ini dulu, ini penjelasan dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Ya. Kemudian dari pembahasan tadi, di mana Undang-Undang UPA ini hadir pada tanggal 24 September tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan fundamental pengaturan dan pembaharuan struktur pertanahan di Indonesia, dengan tujuan pokok dari Undang-Undang UPA adalah satu, tujuannya meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyatnya, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, dari tujuan pokok Undang-Undang Agraria ini adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sehingga contohnya, dengan adanya Undang UPA ini, mereka-mereka yang tinggal di hutan, mereka yang selama ini menempati tanah-tanah negara, ini sudah diperbolehkan mereka untuk meminta haknya kepada negara. Tapi syaratnya harus sudah menempati 30 tahun. Dengan catatan bisa dibuktikan
dengan KTP atau KK keberadaannya. Jadi semisal ini di Wonosalam atau di mana Mojokerto di puncak sana di Pacet, mereka sudah menetap di sana. Mereka sudah menetap 30 tahun lebih, sudah turun temurun. Nah ini ketika ada undang-undang pokok agraria ini yang diperbarui itu mereka boleh untuk meminta kepada negara bahwa tanah ini karena sudah ditempati mereka berhak untuk dimiliki dan disertifikatkan ke BPN melalui keterangan-keterangan dari desa. Nah, di dalam slide awal tadi itu kan ada Undang-Undang Pokok Agraria 1960, kemudian ada perbaruan setelah kita reformasi munculnya TAP MPR tahun 2021. Apa yang melandasi adanya reforma agraria? Di sini ditulis dalam slide saya, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebagai induk reformasi agraria dianggap belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan agraria yang ada di Indonesia. Selain karena banyak amanatnya belum dilaksanakan, banyak juga aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Oleh karena itu sangat mendesak adanya penegasan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional. Ini pandangan umum reformasi. Sehingga UUPA 1960 ini setelah muncul adanya reformasi, banyak terjadi penyalahgunaan. Ketika era Orde Baru, Anda tahu sendiri, teman-teman ini banyak kaflingan-kaflingan ini yang mereka tidak punya dasar atau hak sudah digunakan atas nama rezim. Jadi mereka-mereka yang berkuasa, kemudian dengan mudahnya mereka mendapatkan atau menguasai lahan-lahan yang status kepemilikannya bukan milik mereka. Ini sudah selama 30 tahun ya, 50 tahun. Makanya ini ada reforma agraria nantinya supaya hak-hak rakyat ini diperhatikan dan kemudian diatur ulang oleh negara supaya rakyat khususnya petani ini bisa merasakan mereka punya hak di situ. Ini atas dasar pandangan umum reforma agraria. Sehingga muncullah TAP MPR nomor 9 tahun 2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada bulan November 2001 atau 3 tahun pasca reformasi 98, MPR mengeluarkan ketetapan melalui TAP MPR nomor 9 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, sehingga ini pas lahirnya adik-adik mahasiswa ini tahun 2021, negara ini di bawah naungannya MPR mengeluarkan TAP MPR di situ yang mengelola sumber daya alam ini. Karena dirasa tadi adanya pembaruan kurang efektif dan efisien, dirasa belum mampu mewakili hak-hak rakyat, khususnya petani ya di sini ya. Ketetapan ini merupakan hasil dari tuntutan rakyat dan kaum tani untuk mengembalikan prinsip kebijakan pengelolaan kekayaan agraria nasional kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dipetimatikan ya. Bahasa dipetimatikan ini kan tidak dipakai secara optimal selama ini oleh rezim Orde Baru yang berkuasa. Jadi ini disalahgunakan oleh oknum. Bukan menyalahkan seluruhnya, tetapi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan peluang-peluang ini pada masa rezim Orde Baru. Mereka dengan keserakahannya menguasai seluruh tanah-tanah yang seharusnya bukan haknya mereka.
tetapi dengan alasan kekuasaan mereka bisa menguasai tanah-tanah tersebut. Nah, hal ini juga yang mengakibatkan banyaknya undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan agraria nasional bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mempunyai nafas kerakyatan dan keadilan sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional. Padahal di dalamnya Undang-Undang Pokok Agraria ini sudah mengatur keseluruhannya ini. Yang bernafaskan kerakyatan, keadilan sosial ini semuanya sudah ada di dalamnya. Tetapi akibat oleh rezim-rezim oknum ya, oknum rezim-rezim Orde Baru itu tidak mengindahkan dan keserakahan, mereka menyalahartikan, menyalahgunakan undang-undang yang sudah ditetapkan pada tahun 1960. Maka tidak terbendung perencana undang-undang dalam rangka pembaharan hukum di bidang agraria, sejumlah prinsip dan dasar kebijakan yang digariskan dalam ketetapan MPR harus diperhatikan dan menjadi landasan dalam penyusunan berbagai undang-undang dimaksud. Sehingga maka 2021 ini keluar sebagai amanah untuk mereformasi hukum agraria. Di dalam ketetapan MPR tahun 2021 kita bisa lihat bersama-sama di sini apa sih visi misinya. Nah, sehingga visi misi ini dikemas dalam 11 agenda pertanahan ya, BPN ini. Badan Pertanahan Nasional menetapkan 11 agenda pertanahan yang terdiri dari 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di Indonesia. Sehingga masyarakat ini dimudahkan memperoleh sertifikat. Kalau dulu itu ada adjudikasi, adjudikasi itu istilah sekarang itu pemutihan. Jadi penyertifikatan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi digratiskan. Nah, kalau sekarang ini kan sudah banyak sertifikat yang sudah diberikan oleh Presiden secara langsung atau pegawai BPN itu bisa dilaksanakan. Kalau tahun 2021-2022 ini namanya PTSL, penyertifikatan serentak itu ya, yang diberikan oleh pemerintah, programnya melalui BPN kepada masyarakat. Tapi caranya masyarakat harus daftar dulu ke kepala desa atau kelurahan, kepala desa meneruskan, menginformasikan atau mendaftarkan ke BPN. Jadi mekanismenya seperti itu. Sesuai dengan misi dan visinya ini. Yang ketiga, memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Yang keempat, menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air. Jadi ini kayak kasusnya di Mesuji itu sampai terjadi bakar-bakaran, ini kan kasus-kasus tanah ini. Ada yang kasus bencana alam sehingga ada perubahan struktur tanahnya, ini juga harus diurus, diluruskan kembali. Negara memfasilitasi itu. Menangani menyelesaikan perkara masalah sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis. Karena memang dilihat dari fakta sosial di lapangan ini, seringkali masyarakat kita ini awam sekali tentang pensertifikatan. Jadi ini masuk hak milik atau hak GB atau istilah di desa itu kan apa itu masih petok, masih di buku kreteknya saja catatannya, tetapi atas namanya tidak ada tercantum di situ karena petok-petok itu masih atas nama mbah buyut-buyutnya yang dulu. Sehingga
di era milenial ini masyarakat sudah diajarkan untuk bisa mengetahui, membaca atau mengurus sertifikat itu supaya menjadi hak miliknya. Kenapa itu dilakukan? Supaya sesuai dengan misi visi dari pertanian ini, mengeliminir adanya perkara sengketa dan konflik pertanahan diselesaikan secara sistematis. Nah, yang keenam, membangun sistem informasi manajemen pertanahan nasional dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. Adik-adik sekalian, kita seringkali melihat berita-berita, baik itu di medsos atau di televisi, sering terjadi sengketa kepemilikan tanah, sengketa keperdataan tanah. Karena apa? Memang masyarakat kita dulu memang belum terbiasa untuk mengetahui hak-hak tanah itu punya siapa. Rata-rata mereka, khususnya di kampung-kampung ya, itu melihat bahwa tanah ini tinggalan dari mbahnya, tanah ini tinggalan dari kakek buyutnya. Maka tabu ketika kita menanyakan, ini kepemilikan punya siapa, rumah ini punya siapa, ini mungkin sesuatu hal tabu. Sehingga dianggap, wah kok terus jaluk warisan, kan belum waktunya ini. Padahal tujuannya tidak di situ. Itu sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik di masyarakat. Tetapi dengan adanya banyak perkembangan penataan infrastruktur, jadi contohnya ada perumahan, banyak yang dibangun, ada apartemen, ada apalah rumah-rumah ini ya, pemekaran-pemekaran, mereka dengan sendirinya memahami dan mengetahui keberadaan kepemilikan tanah itu. Ini ada yang ke-8, membangun basis data penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar. 9, melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang ke-10, menata kelembagaan BPN nasional. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memperbarui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan atau reforma agraria. Sehingga dari visi misi yang disampaikan tadi, itu yang menjadi target utama negara untuk memperbarui Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi lewat TAP MPR tadi, amanah 2021, itu nanti akan muncul PP tahun 2018. Ini kita lihat unsur yuridisnya ya, unsur yuridis rancangan undang-undang agraria ini. Jadi unsur yuridis adalah sebagai amanat dalam arah kebijakan pembaruan agraria yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf D dan E TAP MPR 69 garis miring MPR garis miring 2021, yaitu 1, unsur yuridisnya, menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang, guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip pembaruan agraria. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka pengembangan pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi. Betapa pentingnya negara untuk mengatur undang-undang agraria ini, karena memang banyak studi-studi di lapangan yang menandakan pemicu-pemicu di masyarakat ini atau konflik-konflik yang terjadi banyak dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan, keperdataan masalah tanah. Sehingga tanah ini karena Tuhan sudah nggak nyiptakan lagi ya, sehingga untuk hari ini tanah ini menjadi hiruk pikuk. Banyak pengakuan-pengakuan, banyak konflik,
karena dengan adanya perkembangan pembangunan, ini tanah-tanah yang dulunya tandus sekarang jadi mahal. Jadi contoh saja kayak di Tuban, kayak di mana di Jawa Tengah di Blora itu ya. Dulunya ini tandus karena ada sumber minyaknya sehingga sekarang sudah mahal. Nah, gitu. Nah, ini kemudian ada masuk ke peraturan presiden ini ya, nomor 86 tahun 2008 tentang reforma agraria. Ini banyak, ada 20 ini sebenarnya yang ditetapkan dalam peraturan presiden ini. Ada reforma agraria, ada penataan aset, berarti penataan kembali kepemilikan semuanya, ada penataan akses, ada tanah objek reforma agraria, ada subjek reforma agraria, atau disingkat dengan TORA. Ya, TORA itu ya, untuk menerima TORA itu seperti apa, persyaratannya seperti apa, itu juga diatur. Yang ke-9 ada sengketa agraria, ada konflik agraria, ada konsolidasi tanah, ada pemetaan sosial, ada kemampuan tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini ada 20 di sini ya. Ada 20. Ada pertanian, ada non pertanian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria. Sehingga dari pemaparan-pemaparan di atas, adik-adik mahasiswa dapat mengetahui asal mula dari pembaruan agraria ini. Memang awal atau dasar itu adalah Undang-Undang Pasal 33 yang kemudian dijadikan landasan Undang-Undang UU PA tahun 1960. Selanjutnya setelah reformasi ada pembaruan lagi dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2021 dan disempurnakan kembali di pemerintahannya era Pak Jokowi ini tahun 2018. Oleh karenanya, mari dalam pertemuan ke depan kita bisa mengkaji kembali apakah efektif dan efisien ketika dimunculkan peraturan pemerintah ini, bagaimana implementasinya itu bisa dijadikan bahan-bahan riset untuk adik-adik sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya nanti kita bisa ketemu, kita akan diskusi dan men-follow up sehingga muncul luaran, kita pakai jurnal untuk diupload di baik itu nasional atau internasional. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang